Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu dan Bapak Sarjana Pendidikan, yang kami hormati kepada Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SDN 2 Salam, dan beserta karyawan. Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sampah, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara yang aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 02 Salam bersama kami, saya Wali Prastia dan Ibu Indah Minasi, PGB Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Dan tak lupa salam dan selawat selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, dan semoga kita semua menjadi pengikut yang setia sampai yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, di sini nanti kami berdua, kami Wahid Prastia dan Ibu Indah Minasi akan mempresentasikan diseminasi budaya positif di SD Negeri 02 Salam. Tapi sebelumnya nanti ada sambutan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Endang Sarwanti Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga di siang hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini kita dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh teman-teman kita calon guru penggerak. Kita apresiasi, semoga program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk sekolah kita, kemajuan di SD Negeri 2 Salam. Bapak Ibu, ini aksi nyata yang luar biasa yang harus kita sambut, kita dukung bersama agar benar-benar terlaksana di sekolah kita, yaitu budaya positif. Kita harus selalu menunjukkan budaya positif, baik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, dan nanti kalau kita berada di tengah masyarakat. Budaya positif yang harus kita tampilkan diawali dengan teladan dari diri kita sebagai seorang guru. Guru itu harus bisa benar-benar menjadi teladan, baik untuk murid-muridnya, tidak hanya murid di kelasnya, tapi untuk semua murid, baik di tengah masyarakat maupun di dalam keluarga. Pokoknya guru itu, masyarakat itu menilai guru sebenarnya manusia biasa yang banyak salah, tetapi dituntut untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dimanapun berada. Budaya positif itu perlu kita latih bersama di dalam mendidik anak-anak. Dan di dalam kelas kita tidak hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada anak-anak. Lebih utama adalah membentuk karakter. Budaya positif itu karakter yang baik, yang perlu kita tumbuhkan, yang perlu kita selalu bimbing, yang perlu kita selalu arahkan ke anak-anak untuk dilaksanakan.
budaya jujur. Itu lebih utama. Dalam pembelajaran Bapak Ibu guru jangan hanya melihat dari hasil akhir yang diperoleh oleh anak-anak, tapi prosesnya perlu diamati. Kejujuran perlu kita tumbuhkan di dalam anak-anak di setiap saat. Misalnya saat ulangan, apapun hasilnya, kejujuran proses memperoleh nilai itu yang kita hargai, bukan hasil akhirnya. Misalnya banyak anak yang suka mencetek atau melihat pekerjaan teman, itu harus kita selalu amati. Jangan sampai kita lengah. Kita perlu amati bagaimana anak itu mendapatkan hasil itu dalam tugas maupun di saat ulangan. Kejujuran perlu kita selalu tumbuhkan dalam anak. Kedisiplinan, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, perlu kita selalu tumbuhkan itu kepada anak-anak. Di aksi nyata ini nanti kita ikuti bersama trik-trik apa yang akan kita lakukan sebagai guru. Nanti kita belajar bersama dengan Pak Wahyu dan Bu Endah tentang bagaimana kita membudayakan budaya positif di sekolah. Kita ikuti bersama, semoga berjalan lancar, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita kerjakan adalah bernilai ibadah. Itu saja yang saya sampaikan. Banyak salam mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kepada Ibu dan Orang Tua satu sekolah SD dan Dua Salam dan yang kami hormati teman-teman Bapak Guru SD dan Dua Salam. Mas semangat bantu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan nikmat semangat yang luar biasa sama Allah. Ya, di sini ya Bapak Ibu semuanya, izinkanlah saya nanti kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Misalnya sinau sarang yang suruh kawan Bapak Ibu semuanya. Di sini sebelum saya mempresentasikan tugas TGP dari modul 1.4 yaitu berkaitan dengan budaya positif, tapi sebelumnya biar kita lebih semangat lagi, sehingga kita ice breaking dulu biar kita tetap yang kaku menjadi lemas kembali. Lemas kalau tekan Pak. Lemas ini ya melemaskan otot-ototnya biar tidak tekan. Yuk kita berdiri dulu harus dulu. Oh, di sini ya, di sini ada kebun binatang ya, ada kebun binatang. Tadi ada mana mencari mana ularnya, mana cacingnya di dalam bu. Baru tadi di dalam sini ada. Di sini ada ular, ada cacing. Ya. Nanti kalau saya bilang ular itu panjang. Kalau cacing pendek. Kita coba ya, ular Panjang. Cacing Pendek. Gitu. Kalau gajah Besar. Semut Kecil. Kecil. Gajah Besar. semut Kecil. Nah, kita akan oposit, kebalikan apa yang saya sampaikan. Jelas ya? Ya. Jadi nanti kalau saya bilang ular Oposit. pendek. Ular oposit. Kalau cacing ada. Gajah Kecil. semut Besar. Nah, coba ya, cacing Besar. Pendek. semut Besar. gajah Kecil. gajah Kecil. semut Besar. ular Pendek. tangan semuanya ya, kita konsentrasi ya, manusia konsentrasi tinggi. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ya.
Aksi nyata modul 1.4 budaya positif membagi pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif sama saya Wahyu Prasetyo BGB Angkatan Cedera Kabupaten Karanganyar. Lanjut, teman-teman. Selamat datang para guru hebat yang luar biasa. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan berbagi demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Lanjut, anak. Ya. Konsep utama modul positif, budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, disiplin positif, 5 posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Contohnya di sekolah kita ada, ya, harus dulu. Contohnya apa? Di budaya positif. Kalau pagi, setiap pagi ada berjabat tangan. Kita awali dengan kegiatan pembiasaan pagi, yaitu sholat duha dan pembiasaan murojaah. Yaitu salah satu budaya positif di sekolah kita. Lanjut, teman-teman. Refleksi budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana selama ini Bapak Ibu guru membangun lingkungan yang positif ketika kita menemui siswa yang tidak disiplin? Apa yang kita lakukan sebagai guru? Ya, dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab tentunya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan pada tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif di sini artinya biasanya apa? Dalam arti disiplin di sini berasal dari kata yaitu disiplinnya, yang artinya belajar. Disiplin positif itu salah satunya tujuannya yaitu untuk budaya positif. Tujuan budaya positif adalah menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, disiplin positif di sini sebagai kontrol diri, itu untuk kontrol diri agar dapat mencapai semuanya, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Seseorang yang memiliki disiplin diri yang berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka biasanya akan bertanggung dan nilai-nilai kebaikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mulai dari diri. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, ya, atau sawah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Contoh sebagai petani, ya, kalau kita untuk sekolah sebagai sawahnya, ya. Jadi kalau petani itu apa? Ya kita rawat dari kecil nanamnya itu sampai panennya, yaitu ini sekolah sebagai lahan tanam atau sawah seperti itu. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi apa? Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menerap suatu pembelajaran. Kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid
sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kadang anak takut salah, takut jujur, ya. Walaupun tadi melakukan salah, artinya mereka takut jujur karena apa? Takut dihukum, takut dimarahi dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan yaitu disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan. Ya. Kebutuhan dasar manusia ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa? 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kita perlu bertahan hidup. Membutuhkan apa, Bu? Makan, minum, rumah, kesehatan, dan lain-lain. Jadi yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ya, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya koneksi interaksi sosial kita bagi keluarga dan sebagainya. Yang kedua, ya, penguasaan atas kemampuan, diakui prestasinya, keterampilan, dan kompetensi. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, memiliki pilihan atau kemandirian dan sebagainya. Yang kelima yaitu kesenangan atau hiburan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelasan harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku harus tenang bernyanyi. Ini kebutuhan dia kesenangan. Karena apa? Aku senang bernyanyi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai sendal jepit baru. Berarti apa? Pengakuan. Ya, betul sekali, informasi ya. Pengakuan ingin diakui, ya, ingin diakui seperti itu. Terus yang ketiga, gitu-gitu saja, dengerin ibu saja. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu. Apa itu? Ya, apa? Apa? Ya, kasih sayang. Ya, seperti itu. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Apa itu? Apa? Berarti pengakuan, berarti pengen ditunjukkan, ya, gambarnya tadi ke teman-temannya. Lanjut, teman-teman. Pertanyaan refleksi, apa yang mendasari Bapak Ibu untuk hadir dalam pertemuan kakak hari ini, ya, dalam rapat hari ini? Apa alasan Bapak Ibu hadir tepat waktu ke sekolah? Ya, itu kita refleksikan, ya, kenapa kita harus datang dalam rapat tepat waktu, dan apa alasan kita waktu dan sekolah. Jadi apa? Ya, contoh kalau ya harus jadi contoh anak kita, ya, harus tepat itu ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia atau menghindari hukuman. Biasanya motivasi perilaku manusia itu menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, mendapatkan penghargaan. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Ya, menjadi orang yang mereka hargai diri dengan yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Lanjut. Hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi yang kita bahas. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari Pak Guru yang berikan, ya, dan murid hanya menerima. Ya. Contohnya, kalau kita tidak mengerjakan, ada murid tidak mengerjakan, biasanya ada gurunya langsung hukum, silakan berdiri di depan kelas, ya. Langsung tiba-tiba murid menerima saja. Silakan dikerjakan di luar, ya. Itu hukuman langsung dari guru, ya. Murid hanya menerima saja, biasanya sifat hukuman. Lanjut. Penghargaan sesuatu yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, dan lain sebagainya. Itu ya biasanya untuk prestasi.
Disiplin konsekuensi yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru ya. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, kalau kita sudah ada di tata tertib sekolah, ya, dalam upacara bendera tidak menggunakan atribut yang lengkap, berarti harus berbaris di depan. Itu konsekuensinya. Kita sudah utarakan ke murid-murid juga sudah tahu seperti itu. Lanjut. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid ya, antara guru dan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas ya, di sini antara hukuman yang pertama meyakinkan, biasanya bersifat memaksa, berperilaku pasif agresif, meningkat, mengontrol anak dengan negatif. Murid akan menjadikan takut, rasa trauma, dan hukuman bersifat membenci peraturan. Murid akan menjadi membenci peraturan kalau lama-lama diberikan hukuman seperti itu ya. Hanya berlaku di instansi, biasanya di sekolah, tidak berlanjut di kehidupan yang nyata. Belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau hukuman belajar dengan kesalahan, tidak mau jujur ya. Di sini penghargaan tidak efektif merusak hubungan ya. Terjadi kecemburuan kalau kita memberikan penghargaan di salah satu murid, kadang kita bisa menjadikan kecemburuan antar murid yang lain seperti itu. Di situ mengurangi kualitas, mematikan kreativitas ya. Jadi kalau kadang kita memberikan penghargaan adalah murid yang diberikan itu terus, dan akhirnya murid juga untuk kreativitas juga akan menjadi menurun ya, karena sudah menjadikan dirinya paling tinggi seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini ada konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring dan supervisi, stimulus dan respon. Murid belajar taat peraturan dan mengatur anak dengan positif. Jadi konsekuensinya untuk restitusi, dengan kita disiplin dengan restitusi, yaitu menguatkan dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, yaitu teori kontrol, dirinya memegang kontrol, semangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Restitusi, ya ini yang akan kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan ya, baik dengan teman atau dengan guru dan sebagainya. 3. Tawaran bukan paksaan. Kita ada tawaran, berarti kita menawarkan ya, kepada si tadi yang di restitusi tadi siapa ya. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan selanjutnya, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini perbedaan. Dan contohnya siswa yang tidak mengerjakan PR. 1. Biasanya guru menghukum siswa lari keliling lapangan sebanyak 3 kali putaran. Biasanya zaman dulu seperti itu, ya. Dulu seperti itu. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat istirahat sebanyak 3 kali. Itu biasanya di konsekuensi. Guru tegas ya, dan siswa menghormati peraturan. Ini yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
Ya, kita bantu ke siswa tadi masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut, ya tadi konsekuensi hukuman atau konsekuensi tindakan-tindakannya. Lanjut lagi. Ya, 5 posisi kontrol guru: 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol: 1 sebagai penghukum. Ya, biasanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri barisan dan berdiri di luar barisan dan berdiri di paling depan. Biasanya menghukum, kita sifatnya menghukum. Membuat rasa bersalah, ya, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru merasa sedih dan kecewa sekali sama kamu, itu merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib, ya, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu sama. Ya. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensi yang kamu dapat? Yang kedua, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Keyakinan kelas, ada yang biasanya biasanya dalam membuat keyakinan kelas, kita akan berdiskusi di dalam kelas dulu bersama siswa. Berdiskusi biasanya tentang peraturan apa? Kelas. Ya, di sekolah ada peraturan masing-masing. Perubahan peraturan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi apa? Bersifat universal. Ya. Dan yang terakhir menambahkan keyakinan kelas di masing-masing. Keyakinan kelas, ya, sudah mungkin bahwa itu guru sudah besok bagaimana membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Seperti itu, lanjut ya. Ya, ini segitiga restitusi yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, validasi yang salah, terus menanyakan keyakinan. Contoh untuk kegiatan restitusi. Ya, di sekolah ada peraturan masing-masing. Perubahan peraturan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi apa? Bersifat universal, ya. Dan yang terakhir menambahkan keyakinan kelas di masing-masing. Keyakinan kelas, ya, sudah mungkin bahwa itu guru sudah besok bagaimana membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Seperti itu, lanjut ya. Ya, ini segitiga restitusi yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, validasi yang salah, terus menanyakan keyakinan. Contoh untuk kegiatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keselamatan mereka sehingga mereka lebih kuat. Contohnya, ya, begitu restitusi dapat tindakan tadi yang dilakukan oleh guru dengan kasus satu pembelajaran siswa yang tertidur di dalam kelas. Ya, sebagai guru kita harus bagaimana? Ya kan juga masih nah, kalau tadi tidak sarapan, nah, kalau menjadi dua aset ini macamnya pasti. Ini skenario satu, saat pembelajaran ada siswa yang tertidur di dalam kelas. Untuk teknik dasar bulan ini macamnya salah satunya ada asing, ya, asing dibedakan menjadi dua, asing atas dan asing bawah.
Ini kita stabilkan dulu. Aku di sini menanyakan nanti tidak ada lagi yang salah apa siswa. Jadi siswa punya alasan. Karena tadi malam tidak salah karena tidak tinggi. Terus kali kamu maksudnya kamu berduduk di belakang. Apakah kamu yang belajar dan yang melakukan? Itu kan yang mengatakan keyakinan kelas. Jadi tidak menghormati diri sendiri dan orang lain. Karena tidur di dalam kelas. Terima kasih untuk waktunya, maksudnya saya bisa melakukan untuk orang. Sekarang kedua, saat membaca ada siswa yang makan di dalam kelas. Sebagai guru itu harus bagaimana di sini? Kamu makan ya? Kita dulu makannya di mana? Ya. Lagi sesuatu tersebut dibuat kegiatan restitusi. Kalau makan di dalam kelas kalau sudah tahu makan dikatakan dulu, kita stabilkan dulu ya, tadi apa yang dilakukannya siswa tersebut. Ternyata tadi makan di kelas karena belum sarapan dari rumah ya, karena orang lambat. Akhirnya ada solusi ya, nanti siswa tersebut tidak akan mengulangi kembali dan solusinya untuk besoknya tidak terjadi kembali. Jadi setelah guru tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi untuk murid. Jadi bagaimana lebih awal siswa tersebut. Karena dulu berharap ini tidak dilakukan dan kita Terima kasih Pak Wali telah memberikan solusi. Saya berjanji tidak akan ikut saat pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di SDN 2 perasaan saya melakukan kegiatan restitusi bersama Pak Wahyu adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ketika makan di dalam kelas waktu pelajaran. Terima kasih Pak Wahyu telah memberikan solusi saya menjadi tidak makan lagi di dalam kelas saat pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kita jadi kegiatan segitiga restitusi itu tadi menstabilkan identitas ya, validasi tindakan yang salah dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan ini mengatakan tentang keyakinan kelas. Jadi guru bukan sebagai penghukum ya, tapi mencari solusi bareng-bareng antara guru dan siswa. Lanjut ya. Ya, tiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, mengatakan keyakinan. Tadi sudah kita tadi. Lanjut. Tadi sudah. Pukul 07.06. Ya, di sini ya, penutup. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu tuh mungkin yang saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf, ada baiknya, semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita. Hari ini yang sudah kita sampaikan, kita terapkan di sekolah kita. Semoga bisa merubah pemahaman kita tentang bagaimana mendisiplinkan siswa. Bagus sekali. Kita tunggu untuk aksi nyata berikutnya. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk belajar dan selalu belajar, pantang untuk menyerah, untuk selalu berubah menjadi yang lebih baik. Saja, semoga sukses, lancar semuanya, semua berkah untuk kita semua. Dan sampai pada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tri Prasetyo, CGP Kabupaten Karanganyar, Angkatan 9. Akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Ki Hajat Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sehingga dengan profil pelajar Pancasila.
Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif, disiplin positif, dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan melalui disiplin positif, motivasi dan perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon. Semua melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk. Untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Diana Goosen dalam bukunya Restitution Restruksi School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah kita telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum
senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada salah satu agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba orang tua kamu kalau kamu berbuat seperti begini? Di posisi ini, murid memiliki penilaian sendiri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan seseorang, yaitu murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mungkin akan tergantung pada guru tersebut. Monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Atau konsekuensi, kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau peraturan. Nah, apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip
catatan, daftar cek dalam mengontrol murid. Manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu berdasar bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Perilaku mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan, demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan seseorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid-murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini menjadikan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman tidak mudah, tidak tahu apa yang terjadi, konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, 2 teman, 3 pembuat merasa bersalah, 5 pemantau, 4 pemantau, 5 manajer. Keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam pembuatan keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Pada posisi ini, murid restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka
dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Di bawah ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan cara program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yaitu menstabilkan identitas, memfasilitasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Itulah proses dari segitiga restitusi. Untuk refleksi diri, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan di sekolah. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman budaya positif, saya pernah menangani siswa yang sering terlambat masuk ke sekolah dengan alasan kesiangan. Saya menggunakan langkah-langkah tersebut dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pemikiran saya sebelum dan sesudah memahami posisi kontrol. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman, konsekuensi jika ada anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah.
perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Pengalaman menerapkan segitiga restitusi pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Terefleksi hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.